Oke, sebelum kita menggambar denah rumah, kita perlu mengidentifikasi denah yang sudah jadi, mulai dari ukurannya, keterangannya, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan sama simbol-simbolnya. Nah, kalau sudah kita udah tahu dari ukuran-ukuran dan keterangannya, kita mulai menggambar. Awal itulah membuat as ruangan menggunakan layer 0, dan kita harus tahu ukuran-ukuran dari yang udah diidentifikasi tadi. Kita mulai menggambar dari ruangan yang paling belakang, yaitu kamar tidur 2 dengan ukuran 250 kali 250. Kita mulai menggunakan rectangle, ukurannya adalah 250 kali 250 seperti itu. Setelah itu kita mulai lanjutkan di ruangan paling bawahnya, yaitu kamar tidur 1, ukurannya 250 kali 350. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti mengikuti ruang-ruangan yang ada sesuai dengan gambar. Intinya kita harus tahu ukuran-ukuran dari setiap ruangannya. Nah, setelah itu kalau ada tengah di sini yang tidak perlu, kita trim saja, TR enternya 2 kali, kita terus hapus. Kalau sudah sesuai dengan gambar yang sudah jadi, kita lanjut ke yang selanjutnya. Langkah kedua adalah kita memberi dimensi, yaitu kita menggunakan layer dimensi, menggunakan satu seperti ini dengan dimensi. Setelah itu masuk ke annotate, pilih yang namanya continue, terus kita klik sampai yang akhir. Selanjutnya cara yang sama untuk yang horizontal, kita klik naikkan, terus kita masuk continue seperti itu. Nah, langkah yang sama kita bisa lakukan untuk yang bagian kanan dan juga bagian bawah. Nah, kita perlu tahu di bagian bawah dan sebelah kanan ada ukuran berjenjang yang bertingkat, itu ada di paling bawahnya, kita tambahkan lagi di bawahnya dan juga di samping kanannya, yaitu ukuran 6 meter dan juga 12 meter. Nah, sudah selesai. Nah, langkah ketiga yaitu adalah membuat kolom. Jadi kita menggunakan layer kolom di sini. Terus ukuran kolomnya kolom praktis, yaitu ukuran 15 kali 15 menggunakan rectangle seperti itu. Setelah itu kita arsir di dalamnya menggunakan hedge, pilih yang solid. Jangan lupa ini perlu diganti di propertiesnya. Terus di sini ada pilih arsir, jadi arsiran dalam kolom itu menggunakan layer arsir. Setelah itu kita blok, dijadikan grup, ketik G, enter. Nah, setelah itu tinggal kita tempelkan sesuai dengan denah. Ada kolom-kolom di bagian pinggir-pinggir dan juga di tengah. Nah, cara menempelkannya atau cara memasangnya adalah saya contohkan di sini. Kita seleksi, terus kita copy, kita pilih tengah. Di bagian tengah dulu kita isi, yaitu di tengah-tengah atau pertemuan garis. Untuk yang bagian pinggir-pinggir kita copy, tapi titiknya ada di bagian ujung atau di pojok-pojok. Nah, seperti ini, jadi tidak melebihi garis, bukan di tengah tapi di pojok. Dan lakukan yang sama untuk samping kiri dan juga samping kanan. Nah, kalau dalam proses ini dipastikan juga mana yang ada kolom dan juga tidak ada kolom. Langkah keempat yaitu adalah memberi dinding atau membuat dinding menggunakan layer dinding. Kita buat masternya dulu yang vertikal, ukurannya adalah 15 kali 100. Setelah itu kita buat yang horizontal, ukurannya sama 100 kali 15. Nah, setelah itu kita akan offset 2 cm ke dalam untuk plasterannya, yang vertikal maupun yang horizontal. Setelah itu kita pilih garis yang udah kita offset tadi dalam, itu kita rapikan ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang horizontal kita rapikan ke samping kiri dan juga samping kanan.
tidak sampai di situ garisnya tinggal kita ganti arsir jadi garis yang ada di dalam berbentuk layar arsir. Nah, setelah itu kita hatch arsir menggunakan ANSI 32 satu-satu, setelah itu yang vertikal dan juga horizontal. Kalau kita sudah mendapatkan master dari dindingnya, kita tinggal terapkan. Di sini ada dinding-dinding, ada dua jenis dinding, yang vertikal dan horizontal, dan juga ada dinding yang bagian luar itu berbentuk pagar. Langkah cara pelaksanaannya adalah kita kopikan saja di sini yang vertikal, kita pilih segitiga di sini, terus kita tempelkan di samping dari kolomnya, kita tempelkan seperti itu yang vertikal. Langkah yang sama itu untuk yang horizontal, kita juga akan tempelkan untuk yang horizontal. Untuk pengeditannya nanti setelah udah ada masternya di bagian-bagian. Nah, langkah pengeditannya adalah kita seleksi semuanya, terus kita tarik di situ, ada garis di tengah-tengahnya, diseleksi terus ditarik. Nah, sampai dari kolom ke kolom. Nah, untuk bagian yang luar itu adalah dinding tembok luar atau pagar, kita bisa menggunakan rectangle biasa dengan layar dinding, terus dari tembok dari kolom ke kolom seperti ini. Jadi tidak ada ukuran, jadi menggunakan titik ke titik seperti itu untuk bagian depan dan juga bagian belakang. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pintu dan jendela. Jadi setelah kita membuat dinding, kita akan memberikan pintu dan jendela. Pedomannya ada di bagian detail pintu dan jendela di sini. Di situ sudah tertera ukuran-ukuran dari kusen dan juga lebar setiap pintunya dan juga lebar dari bentangan dari jendelanya. Ada 3 jenis jendela dan ada 3 jenis pintu. Nah, untuk penempatannya itu ada di rencana kusen. Kalian juga bisa lihat di rencana kusen ada kode P1 sampai P3. Nah, cara penggunaannya kita menggunakan layer kusen. Terus ukurannya kusen itu adalah 5 kali 15 seperti itu. Terus kita hatch menggunakan ANSI 31. Nah, setelah itu kita akan buat yang ukuran 80 di sini, kita akan kopikan ke kanan itu 85 karena tebal dari kusennya 5 cm. Lalu kita buat daun pintunya itu ukurannya 3 kali 80. Nah, setelah itu terus kita akan beri bukaannya menggunakan ars 3 titik 1, 2, dan 3. Nah, langkah terakhir arsnya kita ganti menggunakan arsir, terus kita buat strip-strip seperti itu garisnya. Nah, ini sudah jadi untuk model pintu yang ukuran 80. Kita kopikan kusennya sebelah kanan, kita buat cara yang sama untuk pintu 2 dan juga pintu 3. Nah, untuk jendelanya kita juga bisa copy kusennya kita copy ke bawah. Setelah itu kita juga copy ke kanan, ini ukurannya bentangan 50, jadi kita copy 55 ke kanan seperti itu. Terus kita buat rectangle untuk daun jendelanya, ukurannya 50 kali 3 cm. Terus kita buat rectangle, terus kita bingkai, sudah jadi untuk jendelanya. Nah, kita kopikan kusennya sebelah kanan, terus kita sesuaikan untuk
yang jenis 2 dan jenis 3-nya. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal seleksi satu-satu, terus kita buat grup. Nah, sudah jadi grup. Nah, tinggal kita penempatan saja masuk di rencana kusen. Nah, di situ saya jadwalkan di P1-nya. P1 adalah pintu depan. Kita akan pasang di sini, kita ambil, kita copy, terus kita taruh di bagian depan sini. Nah, arahnya ini masih salah, kita tinggal mirror MI. Yes, terus habis itu kita tempelkan dengan kolomnya. Nah, ini ada sisa di dalamnya, kita tinggal seleksi temboknya, terus kita geret. Nah, langkah yang sama untuk yang pintu lainnya, dari pintu kamar tidur dan juga pintu kamar mandi. Selanjutnya kita akan merevisi ini, yang model 2 ternyata salah. Kita revisi dari grup tadi, kita ungroup, dan di sini menggunakan kaca paten, jadi kita edit untuk bagian tengah, terus kita grup kembali. Nah, tinggal kita pemasangan dari jendelanya itu ada kita di bagian belakang, kita bisa F8 nya kita matikan dulu. Nah, itu kita rotate, putar, terus kita tempelkan saja untuk jendela di bagian belakang. Nah, seperti itu. Untuk bagian yang belakang, yang kamar tidur yang double, kita tinggal kopikan saja, kita pilih segitiga yang atas gitu ya. Nah, itu kembalikan ke segitiga yang ada, itu menunjukkan jendelanya di tengah-tengah. Terus kita pilih seleksi dindingnya, kita geser, terus kita kopikan kanan dan kiri, pastinya sama. Langkah yang sama kita gunakan untuk yang jendela depan. Nah, terus kita cek lagi apakah sudah selesai atau belum dari pintu dan juga jendelanya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memberi keterangan dan juga elevasi di setiap ruangannya. Kita lihat di sini ada kamar tidur 1 dan kamar tidur 2. Nah, kita bisa menggunakan ini A atau teks ini. Kita di bagian sini kita pilih sini kamar tidur 1, kita buat persegi panjang, kita tulis kamar tidur menggunakan layer teks ya. Jadi layarnya kita ganti dulu tadi menggunakan layer teks. Nah, terus kita tulis di situ K titik tidur 1. Kita bisa panjangkan. Setelah itu kita untuk bagian bawahnya itu kan ada notasi kurang lebih. Nah, kita ratakan tengah dulu. Setelah itu ada notasi kurang lebih, kita pilih ini plus minus ya, 0.00, kita pilih simbol, terus plus minus pilih, diklik. Nah, akan muncul plus minus, tinggal pilih 0.00, klik keluar. Nah, setelah itu kita tinggal kopikan saja, kopikan
kopikan untuk di setiap ruangannya. Setelah itu kita klik 2 kali untuk mengganti namanya. Nah, itu kamar tidur 1 jadi kamar tidur 3, terus di sini kamar tidur 1 juga jadi kamar tidur 2. Nah, itu langkah yang sama, kita gantikan semuanya sesuai dengan gambar yang sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi arsiran taman bagian belakang dan juga bagian depan. Nah, sebelum itu kita akan buat dulu terasnya, ini teras kecil di bagian belakang dengan cara menggunakan dinding ini. Dinding ukurannya adalah 100 kali 30. Seperti itu. Nah, habis itu kita tinggal head saja, enter, terus pilih yang grass ya, headnya yang grass. Kita klik taman di belakang dan juga taman yang ada di depan. Seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membuat teras di depan ini menggunakan layer dinding. Kita pilih saja rectangle, terus di situ ada titik ini, jadi kita hanya membingkai bagian terasnya saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita memberi furnitur mobil dan juga vegetasi. Yang pertama, kita harus mematikan dahulu asnya yang tadi kita hilangkan dengan cara mematikan layar 0 lampu. Terus kita perbaiki dahulu di carport ini, buat rectangle. Nah, setelah sudah, kita akan membuat juga di sini dapur, tempat atau meja dapur, kita menggunakan kusen. Nah, sini untuk peletakan furnitur beberapa kompor itu, di sini kita buat dapur dulu, menggunakan lem ke bawah ini adalah 50 cm, arahkan ke kanan, jaraknya bebas. Nah, setelah itu dari bawah ini juga dari kanan ke kiri itu 50, arahkan ke atas, jaraknya juga bebas. Nanti kita satukan dengan CHA atau camper, garis yang horizontal dan juga vertikal. Sudah jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan memunculkan berbagai macam furnitur, mobil dan juga vegetasi. Vegetasi itu adalah tanaman. Nah, dengan ada 2 cara. Cara yang pertama, kita akan memunculkan dengan nama tool palette, TOOL palette. Nah, palette. Nah, itu akan muncul bagian sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, di tool palette ini ada banyak fungsinya, mulai dari annotate atau ukuran-ukurannya, jenis-jenisnya, dan juga ada yang dari arsitek. Nah, kita akan ambil 3 saja di arsitek ini. Yang pertama adalah kita ambil toiletnya, tinggal kita klik, terus juga mobil, dan juga satunya adalah
pohon. Ukurannya ini terpantau besar, kita tinggal di skala pertama itu kita adalah skala 0.1, seleksi 0.1, jadi akan menjadi kecil sebelum. Nah, kalau palet ini dia bisa diputer-puter dalam bentuk dari tampak atas, tampak samping, ataupun tampak depan. Kita pilih yang top. Nah, mobilnya ini udah jadi di sini. Namun mobil di sini kita ukur dulu apakah dia bisa masuk ke carport. Intinya mobil itu harus juga sesuai dengan ukuran aslinya. Di sini 478 cm. Kita akan skala dengan cara skala titik terus 400 per 478. Jadi panjang dari mobilnya itu adalah 4 meter. Kita tinggal putar, rotate, terus kita tempelkan. Nah, untuk yang toilet juga sama, kita bisa putar, pilih yang bagian top. Nah, itu tinggal putar, terus kita tempelkan sesuai gambar yang ada. Termasuk juga tanaman-tanaman itu juga bisa kita skala lebih kecil atau lebih besar, terus kita tempelkan di bagian taman. Nah, setelah itu kita akan memunculkan untuk bagian bed ya. Di situ ada bed, tempat tidurnya. Kita tidak menggunakan palet lagi, tapi kita menggunakan namanya DC atau Design Center. Nah, dari Design Center ini ada nanti akan muncul bawah kiri. Nah, kita pilih bagian yang di sini Design Center. Kita alat turut, di situ ada Design Center. Nah, kita pilih bagian ada yang model kitchen gitu juga sering kita gunakan di blog. Nah, itu ada muncul berbagai macam kebutuhan dapur. Kita bisa ambil, kita bisa klik, terus kita drag. Nah, di sini muncul kompornya, terus kita juga bisa drag untuk bagian cuci piringnya. Nih, seperti itu. Terus ada juga yang modelnya bed ya, bed terus sofa, kita munculkan semua saja, ditempelkan di bagian model. Dan kursi itu kita juga munculkan di situ. Tanaman-tanaman juga bisa dimunculkan. Nah, setelah itu kita skala bareng, itu skala 0.1 dulu. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Nah, ini 203 kita sesuaikan jadi 2 meter bednya. Terus kita tempelkan sesuai dengan gambar yang sudah jadi. Nah, ini termasuk juga dari kompornya juga disesuaikan 40 cm, dan juga ini juga kita sesuaikan jadi 40 cm juga. Kita tinggal tempelkan saja. Di sini juga ada cuci piring dan juga kompornya bagiannya. Dan selanjutnya untuk komponen-komponen lainnya, meja, ruang tamu, terus kursi, dan juga tanaman kita bisa atur sesuai ukurannya, sesuaikan, dan termasuk juga tata letaknya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian grid ya. Kita akan memberi garis tengah as asli di sini yang nantinya kita tidak akan kita hilangkan. Nah, gridnya ini nanti akan terbentuk tipis, garis tengah tapi tipis. Kita masuk ke layer as ya, asnya kita pilih
seperti itu. Terus kita menggunakan line kita lihat di sini panjangnya 6 meter, kita klik pojok sama pojok. Terus setelah itu garis yang kita buat tadi kita akan panjangkan, arahkan ke kiri 100, terus ke kanan juga 100. Nah setelah itu kita tinggal kopikan saja garis as atau gridnya tadi, diklik terus kita kopikan sesuai titik-titik dari kolomnya sini dan juga situ dan juga atasnya. Nah, langkah yang sama kalian juga bisa menggunakan cara yang tadi dengan cara untuk yang vertikal, yaitu 12 meter kita lebihkan 1 meter ke atas dan juga ke bawah. Terus kita tinggal kopikan saja. Nah, kita cek lagi. Oke, setelah kita beri grid, kita masuk ke perlengkapan kode kolom. Nah, kode kolom itu ada kode yang huruf dan juga angka, yang horizontal di situ huruf dan juga yang vertikal adalah angka. Kita masuk ke tool palette tadi, kembali pilih yang namanya color yang metrik ya, ingat yang metrik. Terus kita pilih bagian untuk yang teks layernya. Nah ini colornya kita ambil, color dan juga tag. Nah tag itu untuk nantinya buat nama kolom, dan juga kalau yang color itu nanti kita membuat untuk yang garis potong. Nah kita masuk yang dua tadi, kita skala lebih besar, kurang lebih 5 kali karena tidak ada ukurannya. Nah untuk yang tag kita tinggal kopikan ke atas dulu, kita mulai yang horizontal dahulu. Nah ini kita tinggal putar saja ke bawah. Setelah itu diklik 2 kali, itu juga bisa ganti. Satunya itu kita ganti A, tapi sebelum itu kita setting dulu itu. Terus ini ini A ya, ABC. Terus kita kopikan dulu juga boleh, kopikan terus itu 1. Nah ini kita ganti dulu A. Oke, terus kita kopikan saja sesuai dengan grid yang tadi kita buat. Nah, kita harus menyesuaikan juga dengan gambar aslinya. Gambar sudah jadi itu apakah sudah benar atau belum. Nah di sini ternyata masih ada satu grid yang belum terpasang di tengah. Kita harus sesuaikan, tambahkan lagi grid. Nah jadi di sini ABC untuk kode kolomnya berubah menjadi A sampai F. Nah langkah yang sama kita buat untuk yang angka, kita tinggal ganti garisnya. Nah itu tinggal kopikan saja 1 sampai bawah ke 9. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis potong. Di sini ada 2 potongan, yang memanjang dan juga yang melintang. Potongan A ini yang melintang, sedangkan yang panjang itu adalah potongan B. Nah, cara membuatnya adalah kita menggunakan color tadi untuk acuannya, dan untuk garisnya kita menggunakan yang garis potong. Nah, ini colornya juga bisa kita edit panahnya biar ke atas seperti itu. Terus dalamnya juga kita bisa ganti. Yang satu itu kita ganti POT atau potongan, yang bawah 101 itu kita ganti A. Nah seperti ini. Terus kita akan buat garisnya dengan mengganti, di sini ada garis potong ya. Terus menggunakan line, kita lihat dulu di denahnya
potongnya di mana? Potongnya di atas kamar mandi. Nah, itu kita buat panjangnya sampai memotong, benar-benar memotong. Nah, kita juga harus memastikan garis potong itu harus strip titik. Jadi kalau belum strip titik, kita harus edit dulu di layernya. Kalau sudah, bisa dilanjutkan ya, atau kalau bahasa di arsiteknya ada dash dot. Oke, terus kita pakai. Nah, ya seperti ini, Pak, strip titik. Nah, setelah itu garisnya kita akan panjangkan 200 cm ke kiri ya. 200 cm ke kiri. Dan juga untuk yang sebelah kanan kita juga akan perpanjang 200 cm. Nah, di situ juga kita akan buat garis naik itu 50 cm sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, seperti itu kita tinggal kita kopikan saja kolutnya tadi, taruh di atas dan ini dengan sini. Nah, itu. Nah, ini untuk memperlihatkan garis tebalnya kita bisa samping kanan bawah itu ada line width atau ketebalan garis. Nah, untuk yang garis memanjang itu caranya sama. Ya, sama, intinya dilebihkan 200 cm ke atas dan juga ke bawah. Untuk arahnya itu ke kanan, kita garis 50. Kita ganti potongan menjadi potongan B seperti itu. Nah, kalau sudah kita seleksi garisnya saja, setelah itu kita jadikan satu garis dari join J, enter. Nah, jadi itu garisnya jadi satu kesatuan. Yang yang memanjang juga sama. Nah, selanjutnya adalah kita membuat rencana atap ya, menggunakan layer rencana atap. Garisnya ada strip-strip. Nah, di situ ada rencana atapnya. Ini ada dua atap yang kecil dan juga atap yang panjang. Nah, di sini yang kecil ada, kita harus mengidentifikasi garis atapnya itu di sebelah mana. Nah, itu ada di sebelah situ. Nah, kita membuat rencana atap ini menggunakan rectangle. Ketik REC itu pojok sebelah sini. Klik terus sampai pojok sebelah yang agak tengah. Nah, ini tengah, terus juga arahkan ke bagian bawah sini. Nah, ini untuk yang atap pertama. Yang atap kedua kita menggunakan juga dari yang satunya ini ya, ini dan juga depannya sini kita sama menggunakan rectangle. Terus sampai ke bawah di depan ruang tamu. Nah, sudah ada dua jenis atap. Nah, setelah itu ini atap yang besar itu kita ke kanankan 50 cm atau samakan dengan ini temboknya. Nah, untuk menjadikan tritisan itu adalah lebihan dari atap. Nah, kita akan buat tritisannya 50. Jadi ini rektangelnya kita ke atas kan, garisnya perpanjang ke atas itu 50 cm. Nah, untuk yang atap panjang juga sama. Nah, ini kita sampingkan kan juga 50 cm. Nah, jadi seperti itu, atapnya sudah jadi. Ada dua atap. Nah, kita buat garis tengahnya atap. Nah, seperti itu, tengah-tengahnya atap kita cari, dari kita pilih rectangle-nya yang udah jadi itu, nanti akan ada garis tengah.
Nah, itu sebagai acuan kita untuk membuat garis tengah dari atapnya. Nah, itu ada titiknya, kita buat line biasa seperti itu. Nah, itu kita klik. Nah, seperti ini. Jadi rencana atapnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberi gambar dan skala atau keterangan. Yang pertama adalah kita akan membersihkan dulu, merapikan gambar-gambar yang ada di samping-sampingnya. Seperti itu. Nah, kita akan buat di bawah situ. Ini denah tipe 45. Nah, langkahnya adalah kita akan menggunakan teks lagi dengan layernya teks juga seperti ini. Terus kita buat di sini nama dari gambarnya, teks. Ini rumah tipe 45 ya. Denah rumah tipe 45, atau kita samakan aja denah tipe 45 seperti ini. Terus kita enter di bawahnya di gambar tadi, tulisan tadi, diklik 2 kali di sini, enter, terus tulis skala 1:1.2 100. Nah, kita akan buat ornamen lagi, garis, kita bukan line biasa di antara denah dan skala tadi seperti itu. Garis yang sudah jadi kita seleksi, kita beri lebih tebal 0,3. Nah, terus kita buat di sini ada rectangle, ukurannya bebas. Nah, yang penting bagus ya. Kita kopikan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa variasi yang lain karena ini hanya sebagai simbol. Tuh. Nah, langkah yang terakhir adalah setting di layout gambar yang sudah kita buat ini. Kita akan setting di bagian layout yang dulunya kita udah buat. Nah, di layout ini biar gambarnya muncul, ini kita ganti yang dinding saja. Nah, dinding ini, nah kita akan memunculkan gambar yang ada di model ya, dengan cara ketik MV model ini ya. Ini biar masuk ke layout dengan ketik MV. Nah, terus ada dari titik kiri atas dan kanan bawah. Nah, dia akan muncul, klik 2 kali biar masuk ke dalam gambar modelnya. Nah, di sini kita di zoom sedikit aja. Nah, kita sesuaikan skalanya ada di bagian bawah sini, 1:100. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri. Kalau sudah kelihatan sudah sesuai, skalanya juga sudah sesuai, klik di luar 2 kali. Nah, di sini ada annotate-nya yang belum muncul, simbol-simbol belum muncul. Kita di sini ada simbolnya annotate on-nya, ini diklik dulu, klik, otomatis dia akan muncul APG-nya tadi. Nah, setelah itu garis untuk asnya atau gridnya itu juga tidak muncul, kita ketik LT. Nah, ini centangannya dihilangkan, terus di OK. Nah, biar ini merefresh, ini nantinya kita klik 2 kali di dalam model itu, terus ketik RE. Nah, dia udah klik di luar. Nah, udah jadi seperti ini. Gambar sudah siap dicetak. Nah, untuk mengecek gambar yang sudah kita masukkan ke layout, itu bisa dengan cara diplot ya, diplot atau di preview. Nah, di sini kita isi dulu. Ini diklik 2 kali, judul sama nama udah sesuai, skalanya kita masukkan 1:100. Terus tanggal sekarang itu kita bisa isi 28 Agustus 2023. Terus juga yang bagian bawah untuk nomornya nomor 1 dan jumlah gambarnya ada 14. Oke.
Nah, setelah oke, kita akan coba ngecek hasilnya kalau kita print ya. Nah, klik sini, nanti kita klik ya, ini di rename dulu menjadikan denah. Nah, denah, setelah itu kita plot, kita preview gambarnya, dicek di zoom apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai tinggal di print saja.